Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Haja Ida Fauziah MSI. Kemudian yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Insinyur Afriansyah Nur MM. Kemudian juga yang saya hormati para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang saya hormati para Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Yang hadir di sini adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta, Pak Hari. Kemudian juga yang hadir secara online. Kemudian tentunya yang saya hormati rekan-rekan wartawan, media massa yang sudah menunggu waktu dan juga sudah bertanya-tanya terkait dengan surat edaran terkait dengan THR keagamaan tahun 2023. Sebentar lagi kita akan mendengarkan press release dan penjelasan tentang THR keagamaan yang langsung disampaikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Pak Afriansyah Nur, para pejabat tinggi, madya, dan pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan dari kementerian atau lembaga, khususnya dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman. Yang saya hormati para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dari seluruh provinsi, kabupaten, kota, atau yang mewakili, dan hadir di ruangan ini Kadisnaker DKI Jakarta. Yang saya hormati para awak media, cetak, media TV, media online, radio, dan semuanya saja yang saya hormati. Pertama saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemurahan, kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, terlebih dalam bulan Ramadan ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Semoga dengan puasa mampu meningkatkan ketakwaan kita. Saudara sekalian, kita bangsa Indonesia selayaknya juga bersyukur karena kita mempunyai kekayaan kemajmukan kita, pengakuan atas perbedaan suku, adat, istiadat, dan budaya, bahkan agama merupakan cermin kehidupan bangsa Indonesia yang toleran dan saling menghormati. Dalam kehidupan beragama yang dijamin oleh konstitusi kita perlu terus memupuk kebersamaan dalam perbedaan yang kita miliki. Hal ini dapat kita lihat antara lain dengan adanya penetapan hari raya keagamaan tertentu sebagai hari libur pemerintah. Beberapa waktu lalu, saudara-saudari kita dari Konghucu telah merayakan Tahun Baru Imlek 2574. Kongzili di bulan Januari 2023, dan baru-baru ini umat Hindu juga telah merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Dan dalam waktu dekat, insya Allah di bulan April 2023 ini, umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan selanjutnya saudara-saudara kita umat Buddha, umat Katolik, umat Kristen, Protestan juga akan merayakan Hari Raya keagamannya masing-masing, Hari Raya Waisak dan Hari Raya Natal. Saudara sekalian, perayaan Hari Raya Keagamaan telah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia untuk merayakannya bersama keluarga, teman, dan handai tolan. Sebagai contoh, Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan, yang dirayakan oleh kita umat Islam, juga dijadikan sebagai momentum pertemuan keluarga besar umat lainnya. Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menyambut Hari Raya Keagamaan tersebut, tentunya akan ada kebutuhan yang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Belum lagi terdapat ada kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya,
kita mengeluarkan kebijakan tunjangan hari raya atau kita semua mengenalnya THR bagi para pekerja atau buruh di perusahaan. THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan pemberian THR keagamaan yang tahun ini sesuai dengan Surat Edaran M-2 HK.0400/3 Romawi/2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Saudara sekalian, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban. Saya ulang, THR keagamaan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, tepatnya ada di pasal 8 dan pasal 9. Selain itu lebih detailnya diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Saya minta kepada semua perusahaan agar melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya. Siapa yang berhak mendapatkan THR keagamaan? THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, termasuk pekerja atau buruh harian lepas. Nih saya mau garis termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya besarnya THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan upah, diberikan secara proporsional. Perhitungannya masa kerja ini dalam hitungan bulan dibagi 12 bulan, kemudian dikalikan besarnya upah 1 bulan. Ini mau kasih contoh misalnya, seorang pekerja upahnya 4 juta dan baru bekerja 6 bulan. Maka pekerja tersebut tidak mendapatkan THR dengan perhitungan 6 bulan atau dibagi 12 sama dengan setengahnya, lalu dikalikan 4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja akan mendapatkan THR sebesar 2 juta. Ini contoh ya. Nah, terkait ketentuan mengenai besaran THR, sangat dimungkinkan perusahaan memberikan THR yang lebih besar dari peraturan perundang-undangan. Dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari itu, ketentuan peraturan lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan maksud saya, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKP atau kebiasaan tersebut. Pertanyaan berikutnya, kapan THR harus diberikan? THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulang ya, ada banyak yang saya ulang nih, THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini.
Saudara sekalian, tadi saya mengatakan bahwa dalam perhitungan THR, upah yang digunakan adalah upah 1 bulan. Terkait upah 1 bulan ini ada kekhususan pengaturan bagi pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Lalu bagaimana dengan pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan? Untuk pekerja yang demikian ini, maka 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. Berikutnya juga ada ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja atau buruh dengan upah satuan hasil. Untuk pekerja atau buruh ini, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Satu lagi yang penting untuk digarisbawahi terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini, bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2023, maka perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan. Upahnya bagaimana? Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut. Artinya upahnya tidak mengikuti penyesuaian untuk THR-nya. Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh Permenaker nomor 5 tahun 2023. Ini bisa dilihat dalam pasal 12. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, surat edaran ini saya tujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan juga saya minta kepada para gubernur untuk menyampaikan kepada bupati, wali kota di seluruh provinsi masing-masing. Oleh karena substansi yang dimuat dalam SE ini terkait bidang ketenagakerjaan, maka tentu saja SE ini juga menjadi acuan bagi kepala dinas di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas fungsinya. Melalui SE ini saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur beserta seluruh jajarannya di daerah agar melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Kemudian yang ketiga, membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota, dan saya minta untuk diintegrasikan melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan ini pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian semua pihak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan yang telah memberikan penjelasan terkait dengan surat edaran untuk THR keagamaan di tahun 2023. Bapak-Ibu sekalian, saya memberi kesempatan untuk 3 penanya ya, yang terkait dengan penjelasan dari Ibu Menaker tadi. Silakan ditampilkan pertanyaannya.
ditampilkan untuk yang agak besar. Enggak dipilih di anu aja. Ya. Oke, dipilih oke. Dibesarkan biar waduh, oke, ya, sip. Mohon izin karena memang yang bertanya cukup banyak, saya dalam kesempatan ini Ibu Menteri akan merespon 3 saja, nanti untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh Kemenaker ya. Yang pertama adalah dari Christian Oka dari kompas.id. Izin bertanya, apakah ada sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayar THR atau mencicil THR-nya? Ini pertanyaan pertama. Mungkin ada lagi, ya ini langsung saja Bu Menaker untuk pertanyaan dari Saudara Christian tadi. Apakah ada sanksi bagi yang tidak membayar THR atau yang mencicil THR-nya? Iya, terima kasih. Siapa tadi? Christian dari Kompas. Christian dari Kompas, terima kasih. Untuk pengenaan sanksi terkait pelanggaran THR ini diatur dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sanksinya yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang keempat pembekuan kegiatan usaha. Tentu kita semua berharap pengenaan sanksi ini tidak terjadi. Oleh karena itu saya minta perusahaan untuk patuh terhadap regulasi yang ada. Iya. Ini pertanyaan yang kedua. Tadi tentang sanksi ada beberapa yang tanya ya. Ini pertanyaan kedua dari Akbar Kumparan. Pada tahun lalu ada 2.114 aduan masyarakat yang diterima posko THR keagamaan. Ada yang THR tidak sesuai ketentuan, belum dibayar, dan tak dibayar. Evaluasi dari tahun lalu seperti apa? Kemenaker mengawasi dan memastikan THR tahun ini dibayar penuh dan tepat waktu. Tahun lalu ada keluhan perusahaan tidak bisa bayar penuh THR karena kondisi usaha masih terdampak pandemik. Tahun 2023 Kemenaker akan menerima aduan serupa. Ya, ini masih kita belum tahu ya aduan tahun 2023. Tapi pertanyaan Bu Menteri yang terkait dengan aduan kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Mohon. Terima kasih. Saya informasikan bahwa pada tahun 2022 melalui posko Satgas yang dibentuk baik di Kemenaker maupun di daerah, tercatat ada 1.739 perusahaan yang diadukan terkait pemberian THR keagamaan, dan ada 1.185 perusahaan telah dilakukan tindak lanjut oleh pengawas ketenagakerjaan daerah. Dari tindak lanjut tersebut sudah ada perusahaan yang dikenakan sanksi administratif melalui pemberian rekomendasi kepada instansi yang menerbitkan perizinan di daerah. Untuk tahun ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, kita tentu belum tahu dan berharap karena kondisi ekonomi Indonesia yang semakin membaik, saya berharap tidak ada lagi cerita perusahaan tidak membayarkan THR-nya. Ya. Yeah. Terima kasih Bu Menteri. Rekan-rekan awak media, saya rasa tadi banyak pertanyaan yang hampir serupa, dan juga nanti tentunya tadi ada permintaan kapan SE ini akan kita sebar. Setelah tadi disampaikan Bu Menteri akan langsung kita kirimkan kepada seluruh awak media dan juga kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, dan juga berbagai informasi-informasi yang lain untuk memandu
menjelaskan terkait dengan surat edaran ini. Sekali lagi mohon maaf, mungkin 2 pertanyaan saja. Insya Allah nanti akan kita jawab di dalam melalui media kehumasan kita terkait dengan terkait dengan THR tahun 2023. Cukup, Bu Menteri. Demikian mungkin. Oke, saya rasa cukup. Sekali lagi mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan pencerahan, terutama terkait dengan berita-berita yang sudah ditunggu. Bagaimana kebijakan THR keagamaan tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa mengawal THR ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu kalau ada aduan-aduan dan sebagainya bisa disampaikan secara langsung lewat online kepada tadi alamat yang sudah kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, kita tutup press conference hari ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.